Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa disematkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom semuanya. Ambil waktu sejenak untuk menyembah Tuhan, saudara. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu.
Ya, saudara, selamat malam. Kembali berjumpa dalam program ini, Deep Talk with Pase, dan malam hari ini kita mau lanjutkan tadarusan Alkitab kita yang terambil dari Injil Markus pasal yang ke-7, saudara ya. Jadi kita akan mulai membahas Markus pasal yang ke-7, benar ya saudara ya? Iya, Markus pasal yang ke-7, dan di layar ini ya ada informasi bahwa hari Minggu jam 9.15 ya, kita sudah dimulai minggu kemarin tanggal 10 live streaming di channel YouTube The Warriors maupun juga di Facebook theway.id, yakni program The Way Sunday Bible Talk ya. Di jam 9.15 itu kita ada ngobrol-ngobrol santai tentang Alkitab ya, yang topik-topik awalnya itu soal penciptaan. Jadi kita sedang membuat program ini dengan harapan tujuan Bapak Ibu juga mulai berani atau memulai ya, bercakap-cakap dengan orang-orang di sekitar kita yang seiman dengan kita. Dimulai dengan suami mungkin, dengan istri mungkin, dengan orang tua mungkin, dengan anak mungkin ya. Dengan bahasa yang sederhana saja soal Alkitab, bahwa Alkitab itu asik kok untuk dipakai menjadi bahan obrolan, entah itu bahan pembuka obrolan atau bahan inti obrolan ya, atau bahan selingan obrolan ya. Intinya belajarlah mulai ngobrolin soal topik-topik di Alkitab, cerita-cerita di Alkitab, tanpa harus ketakutan kita berbeda pendapat, ketakutan kita salah dalam menafsirkan ya. Karena kalau perbincangan itu kan ya mengalir gitu aja ya. Jadi saya sedang membuat program ini dan ada interaktifnya juga. Jadi Bapak Ibu nanti bisa bertanya tentang misalnya kemarin soal penciptaan, minggu depan juga masih soal penciptaan ya. Bapak Ibu bisa sesuai dengan tema yang ada itu memberikan pertanyaan lewat kolom live chatnya, baik yang di YouTube maupun di Facebook kami, dan nanti akan kami bahas itu dalam obrolan itu. Jadi terus dukung doa dan kita belajar bertumbuh bersama, semakin mengenal kebenaran lewat program The Way Sunday Bible Talk ini. Dan sebelum kita mulai tadarusan kita di malam hari ini, saya ajak kita semua untuk berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami siap untuk tadarusan Markus pasal 7 Tuhan. Berikan hikmat kepada kami semuanya, sehingga ayat-ayat yang kami baca bisa terang benderang dan bisa jadi berkat buat kami semuanya. Jangan satupun kami yang Kau lalui ya Tuhan. Bicara kepada kami, urapi kami, penuhi kami dengan minyak yang baru, anggur yang baru, yang asalnya daripada. Haleluya. Amin. Bapak Ibu siapkan kitab kita ya. Sambil Bapak Ibu menyiapkan, saya juga menyiapkan juga ya. Markus pasal yang ke-7. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Iya, sudah ada bantuan di depan. Perikopnya diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Ya, coba kita baca ayat-ayat ini ya. Apa yang Tuhan nanti mau sampaikan, mau bicarakan, mau informasikan, mau dalami ya. Lewat mulut saya tentunya nanti kita lihat saudara ya. Sambil saudara kalau ada sesuatu yang didapatkan bisa di-sharingkan ya lewat kolom chat yang ada, baik yang live chat maupun nanti kolom pertanyaan ya, kolom chat di program ini setelah ada pertinggalnya ya, atau kolom komen ya, yang setelah disimpan di YouTube dan Facebook dan tidak live lagi, itu kan pasti ada tetap kolom komentarnya. Saudara bisa menginformasikan apa yang kau dapat, berbagi dengan yang lainnya gitu ya. Sama-sama kita coba baca Markus 7 ini. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang.
Umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tapi makan dengan tangan najis?" Ini ada menarik lagi saudara di sini. Jadi dikatakan tadi orang Farisi dan beberapa ahli Taurat itu datang menemui Tuhan Yesus. Nah, ahli Taurat ini memang orang Farisi. Hampir semua orang Farisi itu, hampir semua ya, orang Farisi itu adalah ahli Taurat. Orang Farisi ini bisa berasal dari kalangan imam ya, karena memang punya darah imam. Cuma bukan imam utama ya. Seperti pernah saya singgung juga beberapa kali dalam program ini, bahwa keturunan Lewi itu kan sudah besar sekali di zaman Perjanjian Baru. Dan kita belajar di Perjanjian Lama, tidak semua keturunan Lewi itu adalah imam. Ya, hanya keturunan Lewi yang berasal dari darah Harun. Tangkap saudara ya. Akhirnya keturunan Harun inilah yang menjadi imam. Perkembangan zaman selanjutnya lewat situasi, kondisi yang kita bisa temukan di Alkitab, hanya keturunan dari Lewi yang adalah keturunan Harun dan dari keluarga Sadok saja ya, yang menjadi imam. Artinya kan banyak keluarga Lewi dan juga keturunan Harun yang tidak berasal dari Sadok yang nggak bisa jadi imam besar, maksud saya ya. Akhirnya kan banyak setelah berkembang puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, sampailah di zaman Perjanjian Baru, di zaman Tuhan Yesus, yang menjadi imam itu ya hanya keturunan Sadok saja. Terlebih kalau Bapak Ibu pernah ikuti apa yang saya bagikan di zamannya penguasa Palestina dari Yunani ya, dari bangsa Selukos kah, bangsa Ptolemeus kah, gitu saudara ya. Imam-imam itu bisa ditunjuk gitu oleh penguasa tanpa memperhatikan apakah orang ini memiliki garis yang benar apa tidak dari Sadok. Ya. Oleh karena itu di zamannya Perjanjian Baru yang namanya imam-imam yang ada di Bait Allah itu hanya spesifik. Ya. Hanya taruhlah kalau itu dari garis yang benar hanya keluarga Sadok. Lalu bagaimana dengan keluarga Lewi lainnya yang menjadi keturunan Lewi lainnya yang bukan dari darah Sadok? Bagaimana dengan keturunan dari Harun lainnya yang bukan dari darah Sadok? Nah inilah yang kemudian mulai terpinggirkan karena nggak mungkin semuanya menjadi imam di Bait Allah ya. Kalaupun ada yang masih menjadi orang-orang yang penting di Bait Allah, mereka misalnya menjadi pembantu imam. Ya, pembantu imam itu ya yang membantu imam misalnya jadi pengawal-pengawal bait suci kah, ada yang menjadi penjaga-penjaga pintu kah dan lain sebagainya saudara ya. Jadi mereka-mereka ini yang tidak mendapat tempat sebagai posisi sebagai imam-imam utama di Bait Allah. Tapi sebagian lain mereka ini mulai sejak terutama pembuangan ke Babel, mereka ini karena di Babel juga tidak ada peran imam karena tidak ada Bait Allah kan. Mereka mulai mendirikan sekolah, mengajar, dan akhirnya menjadi guru agama, menjadi ahli Taurat. Dan ketika mereka kembali ke Yerusalem dengan multiplikasi jumlah orang-orang yang sebagai posisi ahli Taurat dan juga guru agama ini ya. Dan juga mulai ada muncul guru agama dan ahli Taurat yang bukan berasal dari Lewi misalnya. Ya karena mereka penasaran, mereka ingin tahu, mereka mau belajar tentang Taurat, akhirnya kan menjadi ahli gitu ya. Dan mereka pulang ke Yerusalem nggak dapat tempat di dalam Bait Allah, ya mereka mulai menjadi pemimpin di rumah-rumah ibadat ya, di sinagoge. Nah inilah kemudian yang berkembang muncul menjadi orang Farisi yang kita kenal di Alkitab Perjanjian Baru ya, kemudian menjadi ahli Taurat ya, dan kemudian juga kalau kita baca sesuatu yang di luar Alkitab
tapi tersirat di Alkitab, yakni kaum Eseni, ya, itu orang-orang yang bukan imam, ya, tapi ya mendalami Alkitab dan juga mungkin punya masih garis Lewi, ya, di keluarga mereka atau di darah mereka. Dan ini kita bisa pahami, sehingga akhirnya kelompok Farisi dan kelompok ahli Taurat ini memang dalam pergaulan sehari-hari ya mereka sewarna gitu. Karena hampir semua, saya bilang tadi, ahli Taurat adalah orang Farisi dan juga hampir semua orang Farisi adalah ahli Taurat gitu ya. Jadi mereka bertanya kepada Yesus dengan hal yang sebenarnya masuk akal. Kenapa murid-murid Tuhan tuh kalau makan tuh ada yang mereka lihat tidak cuci tangan? Karena budayanya di Yahudi ya cuci tangan. Bahkan orang kalau dari pasar pun itu bukan cuci tangan saja, tapi harus membersihkan tubuh mereka gitu ya. Dan ini mereka sudah hidupi, adat ini sudah mereka hidupi turun-temurun, tapi kenapa murid-murid Yesus tidak melakukan hal itu ya? Selain juga itu ada warisan tadi ya, misalnya mencuci cawan kah, mencuci kendi kah, perkakas-perkakas tembaga, dan waduh banyak banget adat itu. Nah, kenapa murid-murid tidak melakukan hal ini? Itu yang dipertanyakan ya. Sekali lagi saya kalau melihat hanya ayat ini, sepertinya apa yang ditanyakan oleh orang Farisi dan ahli Taurat itu ya polos-polos aja, tulus-tulus aja. Tapi kalau kita sudah melihat semuanya, sepak terjang mereka di sepanjang perjanjian baru, terutama Injil, kita mengetahui bahwa apa yang mereka pertanyakan itu, apa yang mereka diskusikan dengan Tuhan Yesus itu bermata dua gitu. Satu sisi mungkin mereka bertanya, tapi satu sisi itu pertanyaan yang menjebak ya. Itu yang berkali-kali saya katakan, bahkan dalam beberapa pasal sebelum ini ya, masih di tadarusan Injil Markus ini, itu sudah saya singkapkan gitu saudara ya. Dan apa jawab Yesus soal ini? Kita baca ayat 6. Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Nah saudara, itu jawaban Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya kalau kita membaca, Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Berkali-kali kita, kalau Bapak Ibu sudah mengikuti misalnya tadarusan Alkitab kita di bulan-bulan yang lalu, ketika saya mengajarkan atau mengajak kita membaca Alkitab dari Injil Lukas misalnya, Injil Yohanes misalnya, tipikal Tuhan Yesus yang kita bisa baca dari ketiga Injil ini ya. Injil Matius kita belum sampai di sana, belum pernah lakukan tadarusan Alkitab dari Injil Matius sih, tapi nanti kita akan sampai ke sana juga. Itu hampir sebagian besar kalau ada orang bertanya, terutama kalau pertanyaan-pertanyaan itu dari orang-orang Farisi, ahli Taurat gitu ya, Yesus itu tidak langsung menjawab pertanyaan itu seperti yang dipertanyakan, tapi menjawabnya dengan entah itu analogi lainkah, entah itu hal yang sepertinya tidak menjawab, tapi sebenarnya punya makna menjawab pertanyaan ini. Ya, Yesus melakukan hal ini kalau itu yang dipertanyakan orang Farisi dan ahli Taurat atau orang Saduki nantinya, ya karena tentu Yesus tahu apa maksud hati mereka ketika bertanya demikian. Dan inilah yang dijawab Yesus ya. Benarlah nubuatan yang diberikan oleh Nabi Yesaya bahwa kamu itu munafik ya. Kamu lebih memuliakan Tuhan dengan bibirmu daripada hatimu. Bibirmu memuji Tuhan, tapi hatimu jauh daripada Tuhan. Benar, ya. Dalam beribadah, kau lebih mementingkan ajaran yang kamu ajarkan kepada anak cucumu daripada ajaran yang kuberikan padamu. Kau lebih taat pada ajaran yang diberikan oleh manusia, perintah manusia daripada perintah. Jadi saudara, saya tidak bilang apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dengan memiliki adat istiadat, kalau makan cuci tangan, kemudian juga kalau dari pasar harus membasuh diri bersih, itu tidak benar. Itu kan bagus saudara. Ya.
supaya ya higienis lah kalau hari ini, apalagi di zaman pandemi. Kita tahu kita sebelum pandemi mana boro-boro gitu ya, apa namanya, ingat cuci tangan atau pakai hand sanitizer, sekedar hanya untuk misalnya mengambil kue atau makan snack gitu ya. Kita akan cuci tangan tuh dalam sebelum pandemi ini ya, kalau kita menyadari bahwa kita benar-benar dari luar lagi kotor, habis main tanah, habis olahraga, terus mau makan, kita langsung ingat tangan kita kotor. Tapi kalau misalnya apa namanya, kita cuma cuma lagi duduk-duduk nonton TV, terus ada makanan gitu ya yang disiapkan buat kita, ya kita mana pikir atau mana melakukan cuci tangan coba ya, karena kita pikir di rumah juga lagi nonton TV nggak ngapa-ngapain, nggak kotor kok tanganku gitu ya. Ya, padahal ya hari-hari ini ya, kita bahkan beberapa detik ya atau awal-awal kita terbiasa cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan, nanti ada COVID gitu kan saudara ya. Nah, itu kan bagus saja. Ya, tapi tadi ya orang Yahudi itu akhirnya lebih mementingkan perintah manusia atau ajaran manusia dibandingkan ajaran Tuhan. Dan baik lebih dalam lagi ya, lebih tanda kutip memang kira membentuk orang Yahudi atau perspektif Yahudi demikian. Kenapa? Karena secara turun-temurun ya, akhirnya ajaran-ajaran lisan itu lebih tinggi daripada ajaran-ajaran tulisan yang diberikan Tuhan kepada Israel lewat Musa di Gunung Sinai. Lewat perkembangan zaman berikutnya, ketika orang Yahudi akhirnya apa namanya tidak lagi bisa berbahasa Ibrani, yakni bahasa Perjanjian Lama lewat kitab-kitab suci yang tersedia, mereka akhirnya mengenal Tuhan lewat Perjanjian Lama, lewat kitab suci Perjanjian Lama yang mereka punya itu, mengandalkan para rabi, para guru agama, ahli Taurat, dan orang Farisi yang ada mengajar mereka di rumah ibadat. Dan Bapak Ibu sudah pernah saya jelaskan bahwa rumah ibadat itu adalah sekolah formal maupun informal bagi orang-orang Yahudi. Anak-anak laki-laki mereka serahkan untuk belajar di sinagogi rumah ibadat, belajar banyak hal selain dengan fokus belajar agama. Dan guru agama itu mengajarkan apa yang mereka pahami, tafsiran mereka, budaya mereka yang mereka terima dari orang tua di rumah ibadat. Sehingga perspektif yang muncul dan tertanam dalam diri anak-anak Yahudi ini, dan mereka bawa ketika mereka berangkat remaja menjadi dewasa, ya itulah bukan cuma ajaran adat istiadat, tapi itulah ajaran firman Tuhan. Ya. Dan karena mereka terima di rumah ibadat, mereka samakan itu dengan ajaran Tuhan yang tertulis, yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai, dan harus menjadi pegangan orang Israel. Tangkap ya Bapak Ibu ya. Itulah yang akhirnya membuat banyak adat istiadat itu dalam benak orang Yahudi bukan cuma adat istiadat, tapi firman Tuhan. Itu yang kemudian akhirnya membuat adat istiadat itu disalah ngertikan oleh orang Yahudi, disetarakan akhirnya dengan firman Tuhan. Ya. Jadi Yesus tidak bilang adat itu salah. Yesus pun tidak jawab adat itu benar secara direct, ya. Tapi Yesus mengutip nubuatan Nabi Yesaya bahwa benar kata Yesaya, kamu tuh lebih mementingkan perkataan dengan bibir yang memuliakan Tuhan daripada hati yang berpaut pada Tuhan. Benar, ya. Kau hanya beribadah lewat ajaran perintah manusia daripada perintah Tuhan. Dan ini kalau boleh jujur masih sekarang ini ya besar kecil, sengaja tidak sengaja terjadi ya, lewat misalnya doktrin gereja ya, lewat aturan gereja. Nangkep nggak saudara ya? Ya, saya tidak ngomong benar salah di sini, tapi ini yang saya coba mau analogikan supaya saudara mengerti ya. Kita diajar gereja misalnya soal perjamuan kudus aja. Ada gereja yang karena iman melakukan perjamuan kudus setiap hari, maka jemaatnya akhirnya punya perspektif perjamuan kudus juga harus setiap hari. Ada gereja yang beriman dan mengekspresikan melakukan perjamuan kudus itu seminggu sekali, tiap hari Minggu.
Maka akhirnya jemaat secara nggak langsung punya pemahaman ya setiap hari Minggu harus perjamuan. Ada yang gereja yang mengimani atau mengajarkan, mengekspresikan dalam tindakan iman mereka melakukan perjamuan kudus dalam momen-momen tertentu saja. Ya, setahun mungkin hanya 3-5 kali saja gitu ya. Dan akhirnya juga membuat perspektif dan iman jemaat muncul bahwa perjamuan kudus itu hanya dilakukan di momen-momen tertentu saja. Kalau mau jujur, Alkitab nggak ngomong apa-apa soal berapa kali kita melakukan perjamuan kudus. Di hari apa kita melakukan perjamuan kudus? Harus berapa kali kita melakukan perjamuan kudus dalam seminggu, dalam sebulan, dalam setahun? Nggak ada aturan begitu. Tapi faktanya akhirnya jemaat punya persepsi itu. Kenapa jemaat punya persepsi itu? Perjamuan bagiku harus setiap hari. Perjamuan bagiku hanya seminggu sekali. Perjamuan bagiku hanya sebulan sekali. Perjamuan bagiku ya hanya beberapa momen tertentu saja. Ya kalau pas Natal kah, pas Paskah kah, pas Jumat Agung kah, atau hari-hari besar dalam kalender gereja secara internasional, secara umum. Ya. Yaitu karena ajaran dari atau hal yang dilakukan oleh gereja. Sadar nggak sadar, sengaja tidak sengaja, gereja dan pendeta hamba Tuhan itu mengajarkan ajaran mereka dan bukan ajaran Tuhan. Nangkep ya saudara ya? Nangkep dong? Iya. Soal lagi nih yang lebih hal lagi. Kalau mau dibaptis maka harus lakukan kateksisasi atau kelas khusus. Ada gereja yang melakukan selama setahun penuh. Bahkan ada lulus nggak lulus. Kalau lulus ujiannya baru boleh dibaptis. Kalau nggak lulus ya harus ngulang lagi tahun depan setahun lagi. Ada gereja yang mengajarkan yang penting pokok nanti kita bikin kelas pendek aja lah. Cuma seminggu kah ya. Dari Senin sampai Sabtu, terus minggunya habis ibadah kita baptis. Atau hanya ada beberapa kali, pokoknya ada 4 kali ya, kelas seminggu sekali. Jadi kalau mau baptis bulan depan ya bulan ini ikut kelas setiap minggu, nanti bulan depan ada baptisan gitu ya. Ada yang mungkin ya udah nanti kalau mau baptis kapan sesuaikan jadwal. Kalau misalnya baptisnya mau jam 12 ya berarti coba datang ke gereja jam 7, jam 8 supaya ada waktu pendetanya sebelum melakukan pembaptisan kepada orang tersebut mengajarkan dulu makna dari baptisan selama beberapa jam sekaligus berinteraksi tanya jawab di situ. Ada juga gereja yang mengatakan ya udah dibaptis aja dulu, nanti kalau ada pertanyaan ya bisa dipertanyakan kemudian secara informal kepada pendetanya. Ya, sehingga akhirnya jemaat yang tumbuh dengan pengajaran di gereja tertentu dengan penekanan tertentu akhirnya memahami ya bahwa oh ya harus sekolah dulu. Ya harus sekolah setahun, sebulan, ya 3 minggu, ada nanti aja. Ya itu kan akhirnya menjadi pemahaman jemaat sehingga ketika misalnya dia tahu ada jemaat, ada orang lain yang dia kenal yang mau dibaptis, itu di gereja gua aja, ya nggak usah pakai kelas-kelasan, langsung ya langsung dibaptis gitu ya. Ada lagi yang berkata pada anaknya, kamu harus ikut sekolah cepet-cepet tuh daftar tuh ada kelas kateksisasi tuh ya. Sebab kalau kamu nggak ikut kelas itu nanti nggak bisa dibaptis tahun ini. Nanti kan tahun depan kamu mau udah ke luar kota, ke luar negeri gitu ya. Kapan lagi dibaptis? Harus sekarang lah. Jadi daftar sekarang supaya setahun bisa ikut kelasnya seminggu sekali kurang lebih gitu ya. Nah itu akhirnya ditekankan. Akhirnya ya tadi ya kalau ada situasi konkret kayak dengan kondisi situasi yang agak membutuhkan ekstra penanganan. Ya gereja ya dan pendeta termasuk jemaat nggak bisa dibaptis ya padahal misalnya yang mau dibaptis ini sudah dalam sakaratul maut gitu ya dengan hari-hari terakhirnya karena vonis penyakit dan penyakit yang dideritanya dia nggak punya waktu lagi kata medis setahun untuk sekolah kateksisasi untuk sebulan sekolah kateksisasi untuk dengerin pemahaman tentang baptisan selama 3 jam pun karena kondisi dia tidak bisa karena misalnya ya tadi dia tidak bisa hidup nafas saja udah susah gitu ya. Jadi kalaupun dibaptis ya dia tidak bisa melakukan misalnya baptisan selam kah atau baptisan yang dalam prosedur liturgi yang biasa. Jadi harus ditangani extraordinary. Gereja nggak bisa, nggak sanggup. Kenapa? Itu bukan yang diajarkan kita. Ya aturan kita harus begini. Jadi ya udah nanti tunggu sembuh aja.
Mati. Iya. Terus gimana dong, saudara? Padahal kata Tuhan Yesus, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, baptisan itu kan tanda pertobatan. Jadi gimana dong, saudara? Ya, lepas nanti orang itu ke surga apa tidak, ya memang itu penghakiman milik Tuhan. Tapi paling tidak gereja kan harus memfasilitasi dan harus menjalankan perintah Tuhan bahwa orang itu kalau mau bertobat, ya harus memberi diri dibaptis. Nah, memberi diri dibaptis itu kalau lagi sehat, ya harus mungkin bisa mengikuti aturan gereja. Ya, tapi kalau lagi extraordinary, ada situasi mendesak gitu ya, ya seperti zaman dulu, kenapa misalnya pembaptisan beralih dari celup yang aslinya dicelup ditenggelamkan ya, seperti yang kita baca di dalam Injil, dalam juga Kisah Rasul, semuanya dibaptis ditenggelamkan di air yang banyak, kemudian dicelupkan orangnya full masuk ke dalam air. Kenapa bisa menjadi baptisan percik? Karena ada situasi kondisi yang extraordinary yang saya baca dalam sejarah gereja, itu karena adanya perang salib, di mana banyak orang Kristen yang tadinya menganggap remeh karena kehidupan zaman itu kan kekristenan tuh hanya agama doang ya. Tidak ada orang yang benar-benar menghidupi agama, karena agama itu ya dipegang hanya orang-orang yang berpolitik dan menjadi pemimpin gereja. Ya namanya saat itu saya tidak ngomongin aliran tertentu, tapi zaman itu memang seperti itu. Ya, paus itu menjadi pusat agama ya. Kemudian diikuti oleh uskup-uskup yang ada di kota dan negara, itu menjadi penguasa juga ya. Jadi karena terlalu sentralistik gitu ya, terlalu fokus pada gereja ya, sehingga akhirnya ketika gereja melakukan tindakan yang tidak menyenangkan umat ya, gereja itu saat itu bisa loh saudara menentukan siapa penguasa yang akan menjadi orang yang duduk di tahta ya. Jadi orang-orang yang mau menjadi raja saat itu harus dekat dengan paus supaya dapat blessing. Kalau nggak dapat blessing, maka sulit mereka bisa mempertahankan tahta mereka. Maka akhirnya gereja bisa disuap saat itu. Itu memang zaman kegelapan gereja. Ya, harus diakui. Dalam buku sejarah manapun ada itu. Ya, saya tidak sedang bilang kelompok tertentu itu yang masih eksis hari ini. Nggak, mungkin hari ini sudah berbeda. Ya. Tapi zaman itu memang seperti itu. Itu makanya ada reformasi dari Martin Luther, dari Zwingli, dari Anabaptis ya, ada banyak tokoh-tokoh gereja yang akhirnya berusaha untuk merubah ya aturan-aturan manusia itu kembali kepada sola scriptura, hanya firman Tuhan kata Martin Luther gitu ya. Dan itu yang terjadi ya. Hari ini juga seperti itu ya. Secara nggak langsung kita lebih menekankan adat, aturan, ART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga gereja kita, doktrin gereja kita, dibandingkan jalan Tuhan. Tuhan ngomong begitu, saudara. Lanjut ya. Yesus berkata pula kepada mereka, ayat 9. Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan siapa yang mengutiki ayahnya ibunya harus mati, itu kata Musa. Tapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya dan ibunya, atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya dan ibunya. Ini ajaran. Musa katakan, hormatilah ayah dan ibumu, jangan mengutuki ayahmu dan ibumu. Yang melakukan hal itu tidak menghormati dan mengutuki ayah ibunya, itu harus mati, kata Musa. Tapi orang-orang Yahudi ya mengajarkan ya, membuat aturan baru di luar itu ya, bahwa memang harus menghormati ayah dan ibu, harus tidak boleh mengutuki orang tua kita. Tapi kalau yang dituntut orang tua kita adalah kita harus membiayai hidup mereka, yaitu harus memberikan uang lah gitu ya, atau mensupport hidup masa tua mereka dengan mensupport dengan dana, dengan uang. Terus kita berkata, uang yang kusiapkan untuk buat ibu dan buat bapak, supaya bapak ibu di masa tua itu udah nyaman, tidak perlu kerja lagi, itu sudah kupakai untuk persembahan korban kepada Tuhan di bait Allah. Ya. Maka orang yang punya alasan dan juga alibi argumentasi seperti ini, dia tidak lagi terikat dengan hukum Tuhan itu. Ya pokoknya kalau persembahan, kalau uang yang untuk mensupport orang tua itu dipakai untuk korban
syukur atau korban apapun kepada Tuhan di bait Allah, maka nggak perlu lagi menghormati orang tua dengan tadi ya memberikan ya balas budi lah dalam bentuk mensupport dana meskipun tidak banyak kepada orang tua di masa putih rambutnya. Orang Yahudi bisa merubah aturan hormatilah orang tua ya dengan cara seperti itu. Sebaliknya juga ya hal yang lainnya. Ya hormatilah orang tua itu ekspresinya yang ditahu ya harus kunjungi orang tua. Tapi kalau orang Yahudi katakan, aku nggak bisa lagi mengunjungi orang tua karena hari-hariku harus bekerja untuk membiayai, menafkahi rumah tanggaku, istri dan anak-anakku, dan kalau ada hari kosong, aku harus ke rumah ibadat. Ya, aku pengen belajar firman Tuhan lebih lagi. Ya, aku harus membantulah apa yang ada di bait Allah supaya bait Allah itu menjadi tempat yang mengasihkan, tempat yang rame, ya ada acara-acara khusus. Nah orang kalau sudah begini ya alasannya, ya dia nggak perlu lagi, bebas dari tuntutan harus menghormati orang tua, paling tidak dengan mengunjungi orang tua. Dan ini kan yang terjadi hari-hari ini di dalam gereja. Ya, berapa banyak hamba Tuhan terkenal bahkan yang di dunia yang rumah tangganya berantakan. Apakah mereka tidak mengasihi istri atau terikat akhirnya dengan perzinahan? Tidak juga, saudara. Ada hamba Tuhan yang terkenal yang saya tahu yang tidak didapati berselingkuh terhadap another woman atau menyelingkuhi istrinya dengan punya perempuan atau simpenan perempuan lain. Satu sisi mungkin dia mencintai, ya saya tidak tahu secara dalamnya, mencintai istrinya, mengasihi istrinya, mau setia sama istrinya, tapi dia tidak bisa mengekspresikan dengan ada selalu di samping istrinya atau punya waktu banyak dengan istrinya karena dia beralasan aku harus melayani Tuhan. Melakukan kunjungan misi ke Afrika selama 3 bulan non-stop, nanti pulang ke rumahnya, kemudian minggu depannya lagi pergi misi keliling Asia, keliling Pasifik. Jadi mungkin setahun dia hanya beberapa hari saja di rumahnya untuk bersama istri dan anak-anaknya. Alasannya pelayanan. Apakah seperti itu? Nangkep ya saudara ya? Dalam konteks yang lebih realistis lagi, banyak kita juga yang hari Minggu ya tadi ya dengan alasan pelayanan ya bahkan tidak menghubungi orang tua, tidak setor muka sama orang tua, tidak ada di rumah, padahal hari-hari biasa orang tua kita kerja. Ya. Anak kita sekolah. Jadi waktu untuk ngobrol, ngerujak bareng itu nggak ada. Dengan alasan pelayanan hari Minggu, di hari di mana semuanya sebenarnya tidak punya aktivitas wajib. Tetap tidak ada waktu karena sepanjang hari, sepanjang malam, alasan pelayanan ada di gereja. Saya tidak bilang pelayanan hari Minggu di gereja itu salah. Tapi banyak orang memakai itu jadi alasan untuk tidak ada waktu bersama keluarga. Saudara ya. Jadi ini masih ya Yesus mengatakan hal itu ya, menjawab pertanyaan kenapa murid-muridnya tidak cuci tangan sebelum makan. Ya, karena memang dari dulu orang menekankan ajaran-ajaran, pemahaman-pemahaman, tafsir mereka alih-alih lebih tinggi daripada firman Tuhan yang kita bisa baca di Alkitab. Ya, kita baca lagi. Ayat 13. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah padaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Di dalam kalimat ini di ayat 16 ada buka kurung, tutup kurung. Apa artinya dalam kita membaca ini dalam konteks Alkitab? Ini yang saya pelajari, saudara. Ya, coba nanti kalau ada yang menganggap ini salah atau menemukan hal yang lain bisa mengkoreksi saya. Tapi seingat saya ketika saya belajar dulu ya, ini tandanya bahwa dalam beberapa terjemahan yang kuno ada yang memiliki kalimat ini. Ya, barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Namun ada juga terjemahan-terjemahan kuno atau yang masih kita bisa temukan pertinggalnya ya, perkamen-perkamen ini masih kita temukan yang tidak ada kalimat ini. Nah, karena dari terjemahan-terjemahan yang kuno yang masih bisa ditemukan ya pertinggalnya oleh banyak penafsir Alkitab,
atau penerjemah Alkitab itu tidak ada kesamaan, ada yang tidak ada, maka untuk lebih aman yang mereka pakai buka kurung tutup kurung. Jadi kalaupun ada ya memang itu sudah dimunculkan di Alkitab, tapi kalaupun nggak ada ya memang ini menjadi option ya, karena ada buka kurung tutup kurung. Ya, itu maksudnya saudara ya. Kalau ada kalimat di Alkitab kita ada buka kurung, berada dalam buka kurung tutup kurung, itu artinya itu ya. Ada satu terjemahan yang kalimat itu ada, di terjemahan yang lainnya tidak ada. Terjemahan yang saya maksudkan terjemahan yang kuno, yang ditulis dulu masih di perkamen ya, di daun-daun kering gitu ya. Itu yang papirus ya, daun kalau perkamen itu kan dari kulit binatang ya, yang masih bisa ditemukan dan ada simpenannya itu ya, pertinggalnya di museum-museum tua di Eropa dan di luar negeri sana ya. Jadi di Israel juga ya. Ayat 17. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan ke dalam hati, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya, saudara, memang ada firman Tuhan dalam Taurat itu, jangan makan binatang yang haram, dilarang oleh hukum Taurat. Makan binatang yang berkuku belah gitu ya misalnya. Ya. Makan binatang yang hidup di dua alam ya, makanya babi nggak kita makan, terus juga buaya, katak, ya, amfibi itu tidak kita makan ya. Kita juga harus makan ikan yang bersisik, yang nggak bersisik itu najis, haram gitu kan. Ya, ada aturan seperti itu kan di Alkitab kita. Dan meskipun itu benar ya, diajarkan Tuhan, tapi Bapak Ibu harus lihat juga konteks kenapa Tuhan kasih perintah itu kepada nenek moyang Israel di padang gurun atau di Sinai untuk dijalankan sebagai perintah Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu sudah mempelajari perjanjian lama, konteks hukum Taurat itu yakni ingin membuat orang Israel itu beda dengan bangsa-bangsa lain. Ya. Orang Israel itu harus dibuat aturan ketat karena sudah hampir 400-an tahun hidup dalam budaya dan pemahaman agama Mesir, meskipun mereka mengimani Allah mereka adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi agama Mesir, budaya Mesir, etika Mesir, tata krama Mesir, sopan santun Mesir, semuanya itu sudah mempengaruhi mereka karena mereka lahir di sana, hidup di sana, besar di sana, tua di sana dan mati di sana. Ya. Jadi akhirnya saudara, ketika mereka keluar dari Mesir itu di bawah kepemimpinan Musa, sebenarnya yang keluar hanya sebagai orang Israel, hanya tinggal darah mereka yang merupakan darahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi yang lain-lainnya ya, selain memiliki darah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, yang lain-lainnya ya pikiran mereka, hati mereka, pemahaman mereka tentang benar dan salah, itu sudah dipengaruhi sangat oleh orang Mesir, oleh budaya Mesir, oleh apa yang mereka dapatkan di Mesir. Nangkep ya saudara? Maka ketika sampai di Sinai, Tuhan harus membrainstorming atau merubah segala sesuatu. Itu juga kenapa akhirnya orang-orang yang keluar dari Mesir ini ya keras hati, tegar tengkuk. Sehingga akhirnya juga Tuhan berkata, aku nggak bisa nih mengizinkan mereka yang memang keras hati karena sudah dibentuk puluhan tahun di Mesir, sudah terlalu lekat menjadi karakter mereka. Kalau udah karakternya begini susah gitu untuk berubah. Akhirnya Tuhan bilang nggak ada seorang pun dari mereka yang masuk ke tanah perjanjian. Nah, anak-anak Israel yang lahir di padang gurun inilah ya yang akhirnya bisa masuk ke tanah perjanjian karena mereka sudah hidup dengan aturan yang baru, aturan padang gurun, aturan Tuhan, Taurat Tuhan yang diberikan di padang gurun. Nangkep saudara ya? Itu pun nggak semuanya juga akhirnya menjadi pelaku-pelaku firman. Jadi yang mau saya katakan saudara,
bukan tidak boleh sebenarnya. Esensinya bukan tidak boleh makan apapun juga. Ya, sebab di tempat lain itu ya kayak apa namanya babi dipuja ya, kemudian juga makan ikan dan lain sebagainya. Meskipun sekarang ini juga kita tahu dari ilmu pengetahuan ya makan yang berlebihan dari binatang-binatang yang haram itu ya tidak bagus buat tubuh kita. Tapi bukankah ilmu pengetahuan juga mengatakan kalau makan daging sapi tiap hari juga nggak bagus? Ya kan saudara ya? Jadi bukan itu sih sebenarnya isunya yang saya dapatkan. Tapi isunya ya karena Tuhan ingin membuat pembedaan aja dengan bangsa lain. Dengan Tuhan bikin aturan khusus. Ya. Selain juga tentu binatang-binatang haram itu, ya, yang najis itu memang di dalam budaya-budaya setempat itu diperlakukan seperti layaknya dewa gitu. Ya. Ya, seperti layaknya yang binatang yang dihormati gitu ya. Jadi atau dikonsumsi mereka ya. Sehingga untuk menjadi pembeda ya kalau mereka makan babi, lu jangan makan babi. Kurang lebih begitulah ya bahasa sederhananya. Ya. Tapi sebenarnya setelah perjanjian baru Tuhan bukannya ingin apa ya membatalkan itu, tapi ingin sebenarnya menggenapi, mengkoreksi lah bahasa yang mungkin lebih tepatnya. Bahwa sebenarnya aku dulu kasih perintah ini kepadamu itu bukan itu ya. Karena makanan dari binatang itu pun kalau dimakan ke mulut ya itu keluar ke jamban. Yang keluar ke jamban itulah yang najis kan ya. Jadi justru yang keluar dari mulut itulah yang bisa membuat kita kudus ya atau tidak najis ya. Apa itu? Ya perkataan yang keluar dari hati. Sesuatu yang keluar dari hati ya. Karena sesuatu yang keluar dari hati itulah mencerminkan diri najis atau tidak diri kita. Kalau hatimu penuh kebencian, maka yang keluar dari hatimu, dari mulutmu adalah kebencian. Kalau isi hatimu adalah akar pahit, ya, maka yang keluar dari mulut lidahmu adalah akar pahit, sumpah serapah. Kalau yang keluar dari hatimu adalah keserakahan, ya, keterikatan terhadap dunia, ya, pengen hidup mewah dengan segala macam keindahan dunia, maka ekspresi yang terucap dari mulut kita juga pasti berkaitan tidak jauh dari mamon. Nangkep ya saudara? Itulah sebenarnya yang membuat najis atau tidak. Bukan yang masuk, tapi yang keluar. Makanya perhatikanlah yang keluar, kata Tuhan. Sebab yang keluar itulah yang membuatmu kudus atau najis. Ya. Jadi Tuhan ingin memberikan bukan makna baru, bukan pemahaman baru, tapi sesuatu yang memang sedari awal menjadi latar, menjadi konteks dari apa yang Tuhan berikan kepada Israel di padang gurun itu. Ya. Jadi dilarang makan binatang haram 1, 2, 3 itu kan hanya salah satu bagian dari hukum Taurat yang banyak itu, perintah Tuhan yang banyak itu. Dan orang Israel itu lebih fokus pada hal-hal ini daripada menjalankan yang lainnya. Ya. Padahal kata Tuhan, satu saja tidak dijalankan, maka gugurlah semuanya. Makanya akhirnya Tuhan Yesus menyaripatikan hukum Taurat itu. Hukum yang terutama itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu, ya. Dan kasihilah manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Itulah hukum yang terutama. Ya. Bukan berarti hukum yang lainnya itu salah atau tidak perlu dijalankan. Kalau mau dijalankan silahkan. Tapi intinya yaitu, buat apa kita tidak makan babi? Buat apa kita tidak makan katak atau suike? Tapi kita ya ngeluarin kata-kata sia-sia mulu. Sumpah serapah lah. Akar pahit, sakit hati, dendam nggak bisa kita lepaskan, pengampunan nggak bisa kita lepaskan. Kita masih hidup dengan seperti itu, tapi kita menganggap diri kita sudah benar hanya semata gara-gara nggak makan babi. Nggak makan babinya bagus, tapi esensinya, kerikmanya, intinya bahwa kita harus juga punya hati yang bagus, hati yang bersih. Kata-kata yang keluar juga terekspresi akhirnya kata-kata yang bagus dan kata-kata yang bersih. Itu yang harus kita tekankan. Nangkep ya saudara ya? Apakah pasti sekarang ini makan babi? Kalau saya masih makan babi, tapi tidak terlalu sering. Dan hari-hari ini sudah saya berusaha hindari. Kenapa? Ya karena saya tidak mau lagi aja. Saya berusaha untuk sekarang ini menafsirkan literal. Ya,
semuanya. Tapi saya tidak akan gimana dengan orang yang masih lahap dengan makan babi. Kalau saya seperti ini, saya akan dimusuhi teman-teman saya, orang Manado, orang Batak, saudara. Silahkan mereka, ya. Karena itu mungkin pemahaman mereka, dan bukan najis kok yang masuk ke mulut, tapi yang keluar dari hati. Nangkep ya, saudara ya. Cuma saya memang sekarang ini membatasi. Jangankan daging babi, daging sapi pun saya sudah batasi. Ya. Malam-malam sudah saya sering kebanyakan, hampir dalam tiap minggu itu hanya makan salad, ya. Salad sayur yang dibuat istri saya, ya, dengan apa, dressing salad yang bisa dibeli di supermarket gitu ya. Mungkin tambahan hanya beberapa roti apa namanya, kering untuk supaya ada karbonya. Kalau lagi ada ayam ditumis atau ayam di oseng tanpa minyak gitu ya, saya ambil gitu ya. Ya seperti itulah. Kalau ada kentang rebus yang disiapkan istri, ya saya makan pakai itu gitu ya. Tapi nggak lagi nyentuh apa namanya, daging-dagingan gitu ya. Ya berusaha lah ya. Nanti kedepannya mau seperti apa sih ya, kalau Tuhan izinkan saya mampu, ya pengen aja sih makannya ya hanya makanan misalnya seperti yang Tuhan siapkan awal di dalam kitab Kejadian, ya hanya makan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, buah-buahan yang berbiji. Ya maunya sih itu aja gitu ya. Tapi ya tidak berarti saya memaksakan diri berusaha untuk makan itu, karena kalau Tuhan perintahkan dulu tidak makanan manusia itu, kan berarti kan ada kebaikan di situ ya. Tapi kalaupun tidak pun saya tidak mempermasalahkan, karena bagi saya tetap makan daging dan saudara tetap makan daging, itu ya nggak kenapa-napa gitu ya. Nangkep ya. Cuma saya untuk kebaikan diri saya sendiri nih, karena saya tahu ya satu tubuh saya ini harus saya jaga, dan saya diberikan hikmat untuk coba mengusahakan itu di sisa hidup saya ini, ya saya coba perjuangkan gitu loh, saudara. Ya, entah bisa apa tidak sampai di sana, ya saya tidak tahu. Ya, saya sedang berusaha aja, pelan-pelan aja, nggak ngoyo juga, karena bukan masalah yang prinsip bagi saya, gitu ya. Cuma demi kebaikan saya dan tidak akan mempengaruhi saya mati ke surga atau ke neraka. Jadi, saudara, ini tergantung ya, calling, tergantung apa sesuatu yang Tuhan taruhkan. Kalau Tuhan tidak taruhkan di itu di hati saudara, ya silahkan ya apa namanya, makan apapun juga ya, kecuali makanan yang memang dilarang Tuhan. Apa itu Pak Pendeta? Apa itu Pak C? Kisah Rasul 15 jelas sekali. Makan dari binatang yang dicekik, yang darahnya tidak tercurah, nggak boleh. Makan darah nggak boleh ya. Dan makan makanan yang secara sengaja sudah dipersembahkan kepada berhala ya, itu nggak boleh. Baca baik-baik Kisah Rasul. Itu keputusan konsili pertama, sidang Yerusalem, sidang rasul-rasul di Yerusalem. Itu memutuskan hal-hal itu. Itu yang saya pegang. Ya. Jadi saya nggak pernah makan dadi, saya nggak pernah makan darah yang diolah jadi masakan sekalipun, nggak pernah. Dulu saya suka makan dadi. Bapak Ibu tahu ya, darah ayam itu entah direbus atau dikukus begitu ya, akhirnya menjadi kayak kenyal-kenyal gitu, kayak agar, kayak jelly ya. Cuman dari darah. Dulu waktu kecil saya masih makan. Tapi ketika saya sudah tahu kebenaran, nggak boleh makan darah, saya nggak makan. Saya juga berusaha untuk menghindari makanan yang dicekik. Dulu waktu saya sebelum apa namanya bertobat gitu ya, maafkan saya ya. Saya di gereja yang teman-temannya suka maafkan saya, ya sekarang tidak saya lakukan lagi. Ini karena saya sekarang ini punya anak berbulu yang namanya jenis anjing. Ya. Dulu saya kan tidak punya, ya. Jadi dan saya apa namanya punya teman-teman yang suka maafkan saya makan daging anjing. Ya ini lepas benar atau salah ya. Tapi saya sekarang tidak akan makan anjing lagi ya, karena saya punya anjing itu sudah. Ya, jadi di gereja saya itu kalau orang-orang anak-anak mudanya ada yang mau ngasih anjing itu, anjingnya diikat di tali, digantung begitu, terus dipukul kepalanya. Jadi darah tidak tercurah. Ya. Jadi dulu saya makan binatang yang kayak gitu ya. Dan kalau andai kata ya saya masih makan daging anjing, andai kata ya. Saya kalaupun masih kepengen makan daging anjing itu harus disembelih supaya darahnya tercurah. Nangkap saudara ya. Makanya saya apa namanya makan itu bersyukur di dalam budaya Indonesia, karena orang Indonesia yang mayoritas Islam pun itu standar binatang haram dan najisnya, makanan haram dan najisnya itu dekat dengan Alkitab. Makanya ayam-ayam yang dijual di pasar itu bukan ayam yang
dipatahin lehernya terus mati, tapi ayam yang disembelih nyaris putus lehernya, terus darah tercurah, mati dia. Daging sapi juga harus, kalau mau dianggap halal ya daging sapinya disembelih kayak hewan kurban kalau di Idul Adha. Itu semuanya disembelih ya. Dan saya bersyukur saya hidup di Indonesia. Jadi saya paling tidak beli makanan apapun di pasar tradisional atau di supermarket, daging-daging mentah itu paling tidak ya sesuai dengan firman Tuhan, ya darahnya dicurahkan. Saya juga berusaha untuk tidak makan persembahan berhala. Ya. Jadi kalau saya mengunjungi rumah orang gitu ya, ya atau ya kebetulan sih memang jarang ya yang mengunjungi rumah yang masih ada tepekongnya gitu ya, masih ada tempat doanya di mana ada anggur, apel, ya itu tidak akan pernah saya sentuh. Kalaupun saya lapar juga tidak akan saya sentuh karena itu sudah dipersembahkan kepada dewa-dewi atau berhala gitu ya. Atau misalnya ada orang-orang tertentu yang memberikan itu misalnya sebagai sesajen di mana gitu ya, di tepi laut kah, di pinggir rumahnya, atau di depan rumahnya. Saya tidak akan mau pakai itu karena sudah dipersembahkan buat dewa-dewi. Ya. Jadi itu yang saya pegang. Yang lain-lainnya soal makan yang masuk ke mulut itu najis atau tidak najis, saya nggak pernah pikirkan karena yang najis itu yang keluar, bukan yang masuk. Ya. Jadi yang kudus itu juga bukan yang masuk, tapi yang keluar dari mulut. Perhatikan baik-baik. Itu ya saudara ya. Dan kita sudahi dulu saudara ya. Kita lanjutkan yang perikop berikutnya di dalam hari yang berikutnya saudara ya. Saya minta maaf, saya nggak melanjutkan karena menitnya sudah menit ke 50. Kalau saya lanjutkan pasti lebih dari 1 jam kayak beberapa hari yang lalu, dan saya perhatikan materi tadarusan hari-hari yang lalu itu sudah lebih dari 1 jam, dan ya saya merasa harus 1 jam firm gitu ya, paling tidak kalau keluar ya tidak terlalu jauh supaya ya tidak memberatkan kita semuanya lah. Saudara yang masih mau meluangkan waktu untuk tadarusan ini ya tidak dipakai waktunya cukup panjang untuk mendengarkan saya sharing kebenaran gitu ya saudara ya. Bukan berarti saya tidak mau, saya masih mau, cuman ya lebih efektif di bawah 1 jam atau 1 jam lebih sedikit gitu saudara ya. Toh kita setiap hari, dan saya berkomitmen setiap hari ada dalam tadarusan ini. Gitu ya saudara ya. Semoga pembahasan di Markus 7 sampai dengan ayat ke-23 ini memberkati semua kita, dan kita bisa mengertilah bagaimana kita harus bersikap sebagai orang Kristen ya. Adat istiadat itu bagus saja dikerjakan, tapi jauh lebih bagus ketika firman Tuhan yang kita kerjakan, bukan adat istiadat. Buat apa kita melakukan adat istiadat dengan ketat, tapi firman tidak dilakukan? Nangkep ya saudara ya? Buat apa kita juga mengikuti dengan ketat aturan gereja, tapi yang prinsip dari firman Tuhan tidak kita lakukan? Makanya penting saudara membaca Alkitab supaya tahu apa isi firman Tuhan. Janganlah jadi orang Kristen yang hanya beriman Kristen mengandalkan khotbah pendeta. Karena khotbah pendeta itu kadang-kadang hanya 1 ayat yang dikhotbahkan, tapi dia bisa merangkai kata-kata karena fasih lidahnya menjadi rangkaian khotbah yang 1 jam. Sehingga 1 jam itu bukan berarti tidak memberkati kita, tapi sebenarnya saudara, isi firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar dari hamba Tuhan tersebut, ya hanya 1 ayat. Jadi akhirnya kita lebih mengikuti ajaran pendeta kita, ajaran gereja kita, daripada sebenarnya mengikuti ajaran Alkitab kita. Nah ini yang saya mau luruskan. Bukan berarti tidak boleh, tidak baik mendengarkan khotbah pendeta. Bagus. Kalau saya ngomong begitu, maka saya bilang juga nggak usah dengerin saya sekarang ini. Dengerin saya bagus, saudara. Ya. Nonton khotbah-khotbah saya bagus. Ya. Tapi ya adalah lebih bagus kalau kau juga baca Alkitab. Sehingga kau tahu benar-benar bagaimana memposisikan antara Alkitab atau firman Tuhan yang kau baca dan khotbah saya. Kau bisa menempatkan mana yang kau harus prioritaskan. Apakah ketika saya berkhotbah hebat itu harus kau ikuti? Siapa tahu saya mengkhotbahkan sesuatu yang tidak seperti yang firman Tuhan katakan, atau menambahkan hal-hal yang di luar Alkitab. Makanya back to the Bible, sola scriptura, hanya 1
tulisan yang kita pegang, hanya satu firman yang kita pegang, yakni firman Tuhan dalam Alkitab. Nangkep saudara ya? Jadi ini prinsip, saya hanya mengajarkan prinsip, dan ini yang saya hidupi baik sebagai pengkhotbah yang mengajar maupun sebagai orang Kristen yang berusaha menghidupi firman Tuhan. Semoga jadi berkat buat semuanya. Banggaku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Ya, sebelum kita tutup, saudara, kembali di sini ada flyer juga atau pengumuman kita di channel YouTube The Warriors setiap Sabtu pagi jam 6.15 menyiapkan program live ya di YouTube dan juga di Facebook, yakni program Sabat Shalom ya, damai sejahtera di hari Sabat gitu ya. Kita berusaha mengkuduskan hari Sabat ya, paling tidak ya cara kami supaya saudara akhirnya mulai bisa mengerti dan memahami bagaimana mengkuduskan hari Sabat dengan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari. Jadi pagi harinya saudara sebelum melakukan aktivitas coba dengarkan firman Tuhan ya. Semoga dengan di hari Sabat itu mengkuduskan hari Sabat dengan membaca firman Tuhan, akhirnya kau benar-benar bisa sepanjang Sabat itu menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dibandingkan yang lainnya. Gitu ya saudara ya. Dan sebelum kita akhiri, saya mengajak kita semua untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan. Malam hari ini kami selesai satu perikop di Markus 7. Berikan kami hikmat, marifat-Mu, sehingga ayat-ayat yang kami baca tadi, yang kami sharingkan tadi, benar-benar kami pahami kerikmanya, intinya, sehingga di sisa hidup kami ini, dalam perjalanan hari demi harinya, kami menjadi pelaku firman, jadi berkat bagi banyak orang, menyenangkan Tuhan. Ampuni salah dosa kami Tuhan Yesus. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan malam hari ini ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kebersamaannya. Terima kasih buat komen-komennya di chat. Ucapan salam damainya buat saya di chat juga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai ketemu malam esok ya di Deep Talk with Pase berikutnya. God bless you all. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.